Bab 114, aku bukan orang yang sama lagi. Di dalam ruang tersembunyi, Luyo terus membombardir kotak misterius itu dengan ledakan energinya. Kotak itu tetap tidak terpengaruh, bahkan tidak ada goresan pun yang terlihat di atasnya. Kotak yang tidak bisa dibuka? Apa artinya ini? Saya menghabiskan 2000 poin prestasi untuk apa-apa? Luyo membungkuk dan mengamati kotak itu dengan cermat. Selain lekukan pada kotak, tidak ada yang istimewa dari itu. Luyo teringat senjatanya, tanpa nama. Apa yang akan terjadi pada kotak kokoh ini jika saya menggunakan tanpa nama di atasnya? Dia mengangkat tangan kanannya sedikit. Pedang yang sangat indah dan halus, tanpa nama, terwujud di tangannya. Dia melambai dengan santai. Bang! Tanpa nama bertabrakan dengan kotak misterius. Bunga api terbang kemana-mana. Reaksi pertama Luyo adalah memeriksa tanpa nama. Tidak ada goresan di atasnya. Kemudian, dia melihat kotak itu. Sama seperti Unnamed, itu tidak tersentuh. Satu-satunya perubahan adalah goresan halus di permukaannya. Ketika Luyo berkedip, bekas goresannya hilang. Seolah-olah itu telah mencair. Jelas bahwa Unnamed lebih unggul. Namun, bahan kotak ini sangat aneh. Itu mampu memulihkan dirinya sendiri. Tanpa nama bahkan bisa mematahkan senjata kelas bumi puncak milik Dark Knight. Ini berarti bahan kotak ini lebih keras dari bahan kelas surga. Luyo berdiri. Dia memutuskan untuk menyerah mempelajari kotak itu. Karena sistem menjualnya kotak ini, pasti ada gunanya. Tidak ada artinya menjadi terlalu cemas tentang ini. Saat kapal mencapai ujung dermaga, kapal akan tegak sendiri. Dia yakin dia akhirnya akan menemukan jalan. Tulisan surgawi. Luyo duduk dengan menyilangkan kaki dan mulai memahami tulisan surgawi. Selama waktu ini, dia menemukan bahwa sangat mudah untuk membenamkan dirinya dalam memahami tulisan surgawi. Selain itu, dia memperhatikan bahwa dia tidak lagi harus memanggil gulungan itu. Begitu dia tenang, kata-kata dari tulisan surgawi akan muncul di benaknya. Naskah dan simbol akan bergerak dan berulang jika perlu seolah-olah dia sedang menonton film. Sementara itu, di aula pertemuan di Green Jade Altar di sekte benar. Tetua kelima, Zhang Chu, menceritakan dengan sangat rinci semua yang telah terjadi pada Zhang Yuanshan, master sekte dari sekte lurus. Wajahnya basah oleh air mata dan ingus saat menceritakan kejadian tersebut. Para tetua lainnya tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala ketika mereka mendengarkannya. Master sekte, Ren Buping Quilvian dengan sengaja membawamu pergi. Ini jelas merupakan plot untuk memancing harimau menjauh dari gunungnya. Ji Tiandao mengambil kesempatan itu dan membunuh penatua Zhang. Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa orang-orang dari jalan iblis tidak bisa dipercaya. Zhang Chu, apa kau yakin itu Ji Tiandao dan pedang iblis Yu Shangrong dari pavilion langit jahat? Zhang Yuanshan bertanya dengan tangan bertumpu pada punggungnya. Aku benar-benar yakin. Bahkan jika aku berbohong, ada banyak murid di altar giok hijau saat itu. Mereka semua bisa menjadi saksi untuk ini. Zhang Chu mengangkat tangannya. Lihat. Jempolku dipotong oleh pedang iblis. Yang lainnya kaget. Bagaimana kamu bisa selamat dari pertarungan dengan pedang iblis? Aku. Cukup. Zhang Yuanshan membentak. Aula pertemuan terdiam. Yang lain tidak berani berbicara, mereka hanya bisa melihat master sekte mereka. Zhang Yuanshan mengerutkan kening saat dia berkata dengan keras, ada banyak kekurangan dalam masalah ini. Kita tidak boleh langsung mengambil kesimpulan sebelum kita mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini. Kita akan mengesampingkan kematian Zhang Qiuqi untuk saat ini. Apakah penatua Zhang mati sia-sia? Kenapa? Apakah kamu akan membalaskan dendamnya? Zhang Yuanshan membalas. Aula pertemuan kembali sunyi. Siapa yang berani memprovokasi Evil Sky Pavilion? Bahkan nasib pasukan khusus ibu kota ilahi, 4 Ksatria kegelapan, tetap tidak diketahui sejak mereka memasuki pavilion langit jahat. Zuo Shinchan dari Vian Temple, satu-satunya elit di dunia yang memasuki ranah kesengsaraan Divinity baru lahir melalui Vian Zhen meninggal di Evil Sky Pavilion. Siapa yang berani pergi ke sana sekarang? Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menunggu. Mereka hanya bisa menunggu nyawa Ji Tiandao habis. Ketika hari itu tiba, pavilion langit jahat akan runtuh. Kota Tangzi, puluhan mil jauhnya dari Gunung Golden Chord.
Seorang pria tua dan pria paruhbaya sedang beristirahat di meja dengan sepoci teh. Pria paruhbaya itu ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Tuan, apakah kita benar-benar akan pergi ke paviliun langit jahat? Saya mendengar bahwa mereka semua adalah penjahat yang jahat dan gila. Jika sesuatu terjadi pada Anda..." Orang tua itu menghela nafas pelan dan menggelengkan kepalanya. "Saya telah ragu-ragu berkali-kali selama 20 tahun terakhir. Kadang-kadang, saya takut, kadang-kadang, saya khawatir bahwa saya akan mempermalukan nama Sekte Yun. Namun, ada juga saat-saat saya khawatir bahwa Ji Tiandao akan menjadi terlalu tua untuk bertarung. Pada saat itu, aku harus membawa simpul dalam hatiku ke kuburan. Jika itu terjadi, bahkan jika aku mati, aku tidak akan bisa mati dengan damai. Tapi jalan mulia dan jahat tidak mentolerir satu sama lain. Jika bukan karena status saya sebagai sesepuh Yun Sekte, mengapa saya menunda masalah ini sampai hari ini?" kata orang tua itu. Ketika dia melihat lelaki paruhbaya itu tidak bisa berkata apa-apa lagi, lelaki tua itu menghela nafas dan berkata, "Kamu masih muda. Kamu tidak perlu memikirkan hal-hal rumit. Ketika kamu seusiaku, kamu akan memahami segalanya. Saya benar-benar tidak mengerti semua ini, dan saya rasa saya tidak mau." "Makhluk jahat. Aku sudah mengambil keputusan. Jangan membicarakan ini lagi," kata lelaki tua itu sambil menurunkan cangkirnya ke atas meja. Pria paruhbaya itu menyimpan pikirannya untuk dirinya sendiri. 2 hari berlalu hanya dalam sekejap mata. Selama waktu ini, Luyo terus memahami tulisan surgawi di paviliun langit jahat. Keadaan mental yang akrab dan nyaman dipulihkan. Dia membuka matanya perlahan dan melihat poin prestasi yang tersisa di dashboard sistem. Dia memiliki 3.862 poin tersisa. Mengandalkan misi untuk mendapatkan poin prestasi tampaknya terlalu lambat. Luyo tiba-tiba teringat bahwa dia bisa mendapatkan poin pahala jika seseorang memujanya dengan saleh. Dia pikir sudah saatnya dia memberi murid-muridnya sesuatu untuk dikerjakan. Luyo hendak bangun ketika dia mendengar suara Yuan kecil. "Tuan, seseorang di kaki gunung, meminta untuk bertemu denganmu." "Siapa ini?" "Hua Wudao." Luyo sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Hua Wudao akan muncul begitu cepat. Jika dia ada di sini di Evil Sky Pavilion meskipun takut pada orang yang lebih kuat darinya, dia cukup berani. "Bergerak!" Luyo mendorong pintu ruang tersembunyi itu hingga terbuka dan muncul dengan tangan di punggung. "Tuan, kau menjadi lebih muda lagi," kata Yuan Er kecil sambil tersenyum. Luyo menegurnya, "Jika Anda punya waktu untuk menyanjung saya, Anda harus menghabiskan waktu berkultivasi. Anda harus mengikuti teladan kakak senior keempat Anda." "Oh, baiklah." Little Yuan Er mengangguk dengan patuh. Duo ini memasuki aula besar Evil Sky Pavilion. You Jifeng, Pan Zong, dan para pembudidaya wanita dari Istana Bulan Turunan hadir di aula besar. Duan Musheng dan Ming Xin berdiri di samping. "Master Pavilion, Hua Wudao akan segera datang," kata seorang kultivator wanita sambil membungkuk. Luyo mengelus jenggotnya dengan tenang. Dia tiba-tiba teringat bahwa Xiaoyu masih di dalam gua refleksi. Dia bertanya, "Bagaimana pertobatan Xiaoyu datang?" Ming Xin membungkuk dan berkata, "Suster muda kelima telah merenungkan tingkah laku masa lalunya setiap hari." "Apakah mantra sihir memburuk?" Luyo lebih tertarik dengan ini. "Tidak untuk sekarang." Luyo mengangguk. Kekuatan sihir itu aneh. Untuk saat ini, sepertinya hanya menekan basis kultivasi Xiaoyu. Namun, elit dari istana mungkin telah menanam sesuatu yang lain. Awasi dia baik-baik. Dimengerti. Pada saat ini, seorang kultivator wanita memimpin seorang kultivator tua dan seorang kultivator paruhbaya di dalam aula besar, segera menarik perhatian semua orang. Pria tua yang terlihat berusia 70-an itu punya firasat kecil. Penampilannya sangat biasa. Pria yang berdiri di sampingnya hanya sedikit lebih muda darinya dan membawa pedang besar bersamanya. Pria paruhbaya itu jelas gugup. Dia terus melihat sekelilingnya begitu dia memasuki aula besar. Orang tua itu, sebaliknya, tidak gelisah. Ekspresinya serius saat dia bergerak dengan kecepatan yang tidak lambat ataupun terburu-buru. Apakah ini Hua Wudao yang melawan Patriark Evil Sky Pavilion bertahun-tahun yang lalu? Saat mereka berjalan ke tengah aula besar, lelaki tua itu tidak berlutut. Sebaliknya, dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Kita bertemu lagi."
Murid lain mengerutkan kening ini. Luyo memandang orang tua itu. Anda boleh duduk. Hua Wudao menerima tawarannya. Dia duduk dan berkata, seharusnya saya mengunjungimu lebih awal. Namun, saya terikat oleh hal-hal lain dan menunda kunjungan saya sampai hari ini. Luyo mengelus jenggotnya. Dia tidak terburu-buru saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Hua Wudao, kamu dari Sekte Yun. Jalan mulia dan jahat tidak pernah mentolerir satu sama lain sejak zaman kuno. Tidakkah kamu takut aku akan membunuhmu karena datang ke Evil Sky Pavilion pada saat seperti ini? Hua Wudao menjawab dengan tenang, saya mungkin takut jika ini terjadi di masa lalu. Namun, saya bukan orang yang sama lagi. Saya telah melalui hidup dan mati. Jika saya takut, saya tidak akan melakukannya. Tidak berada di sini hari ini.